Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh, para ustadz lan ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, para remaja yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita masih diberikan kelapangan, masih diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka forum kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sudah masuk pada fase yang ketiga di bulan Ramadan, yaitu 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, inilah 10 hari yang terakhir itu adalah merupakan puncak dari ritual kita ataupun ibadah kita kepada Allah. Kalau dalam istilahnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu, tingkatan spiritual seseorang menikah itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah tahalli, yang artinya adalah mengosongkan, upaya mengosongkan diri dari segala kotoran, baik itu dosa ataupun yang lain. Nah, 10 hari yang pertama itu yang disebut dengan tahalli. Kita mengosongkan diri. Ya. Kalau dalam bahasa kedokteran, Mas Dr. Dina ngerti itu, yang disebut dengan detoksifikasi. Detoksifikasi, mengeluarkan segala racun, kotoran, dosa dalam bahasa spiritualnya itu dari tubuh kita. Maka awal-awal puasa itu biasanya orang itu karena nggak biasa puasa itu keluhannya itu begitu luar biasa. Biasanya orang sakit perut, sakit perut, biasanya enggak sakit kepala, sakit kepala. Nah, begitu. Itu awal-awal 10 hari yang pertama. Itu yang disebut dengan tahalli. Dalam bahasa spiritual disebut dengan tahalli. Kalau mungkin dalam bahasa kedokterannya itu adalah detoksifikasi. Proses mengeluarkan racun dosa dari tubuh kita sebagai manusia, begitu. Kemudian yang kedua itu 10 hari yang kedua itu adalah disebut dengan tahalli. Tahalli adalah proses untuk menghiasi diri. Nah, kondisi tubuh kita itu kalau sudah 10 hari yang kedua itu kondisi fisiknya itu sudah nyaman dengan puasa yang kita lakukan. Yang pada awalnya sakit perut, enggak sakit perut lagi karena sudah terbiasa. Biasanya sakit kepala, ora sakit kepala lagi. Awak ki wis enteng. Rasane ki wis enak, nyaman dengan puasa yang kita jalani.
Sehingga kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan biasanya lebih khusyuk pada 10 hari yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan tahalli, menghiasi diri dengan banyak ibadah. Karena ibadah kita lebih nyaman, lebih enak, dan sebagainya, dan seterusnya itu. Nah, 10 hari yang ketiga disebut dengan tahalli. Tajalli. Tajalli itu apa? Itulah tingkat spiritualitas yang paling tinggi, yaitu ketika kita menemukan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tajalli, menemukan hakikat Allah, menemukan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Rohani kita itu sudah kita biasakan dengan bertemu, dengan menyapa, dengan dengan dialog, dengan komunikasi yang secara intens kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian hanya kebesaran Allah lah yang ada di dalam diri kita. Jadi tidak ada kebesaran diri kita, tetapi hanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya 10 hari yang terakhir inilah merupakan puncak daripada ibadah puasa kita. Oleh sebab itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala wajar kalau kemudian menurunkan sesuatu yang sangat istimewa itu pada hari-hari yang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dalam bahasa yang lainnya itu disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Dalam bahasa yang lainnya disebut dengan Lailatul Hikam, malam yang penuh kebijaksanaan. Dalam bahasa yang lainnya itu disebut dengan Lailatul Mubarakah. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Allah menyebutnya sebagai Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Ya. Oleh sebab itu maka para sahabat, Pak Nabi sendiri mencontohkan bagaimana pada saat 10 hari yang terakhir itu pada bulan Ramadan, para sahabat dan juga Nabi itu begitu intensnya di dalam menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Bahkan digambarkan di dalam satu hadis itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat 10 hari yang terakhir menikah biasanya orang mengencangkan kainnya. Untuk apa? Dalam rangka untuk ngibadah semakin intens di malam-malam terakhir, malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita baca di dalam surat Ad-Dukhan menika, niki Bapak Ibu sekalian disebutkan ya, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Fi lailatin mubarakah. Ya. Wal kitabil mubin, dan demi kitab al-mubin yang jelas, yang memberikan penerangan, yang memberikan penyuluhan, yang memberikan pencerahan, yang memberikan nur kepada umat manusia. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkannya itu fi lailatin mubarakah, pada malam-malam yang penuh berkah. Nah, malam-malam yang penuh berkah itulah disebut dengan Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang kalau kita lihat ya dari sisi kata yang disebut dengan Lailatul Qadar, ini dalam surat Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadar, tahukah kamu apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar itu? Nah, itu. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qadar ayat 3 menika menyebutkan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka, mereka menunjukkan bahwa setelah ungkapan itu biasanya Allah menjelaskan perkara yang sangat besar,
perkara yang sangat agung, perkara yang sangat luar biasa. Nah itu ya, sebagai contoh umpamanya al-qari'atu, ya, mal qari'ah wa ma adra kamal qari'ah. Tahukah kamu apakah itu al-qari'ah itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari yang mengerikan itu? Nah ini karena kiamat itu adalah suatu bencana yang tidak ada yang melebihi lagi bencana itu selain hari kiamat. Jadi peristiwa yang begitu luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Demikian juga peristiwa Lailatul Qadar, itu juga peristiwa yang sangat agung, terutama bagi kita manusia, khususnya adalah orang-orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan ungkapan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar itu? Ya ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutarakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu adalah khairun, lebih baik, min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Kira-kira 83 tahun, sekian bulan. Nah itu saking apa? Saking begitu luar biasa umuran manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu malam itu nilainya sama dengan seukuran umuran manusia. Kita mendapatkan cuma satu malam saja, tetapi itu nilainya seumuran kita, seumuran manusia. Nah itu kalau itu ya rata-rata orang apa, kalau orang Jogja itu kan ini umurnya rata-rata kan 80 tahun. Kalau Magelang wallahu alam berdasarkan survei itu 80 tahun. 80 tahunan. Nah itu. Ya, 80 tahun ya rata-rata orang kita lah begitu ya. Begitu. Tapi ada yang 60, ada yang 70, ada yang mungkin 90. Nah, itu di rata-rata sekitar 80 tahunan. Nah, begitu. Jadi seumuran manusia. Itu begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita rujuk pemahaman pengertian Lailatul Qadar itu dari dalam beberapa ayat Al-Qur'an begitu. Sebagai contoh umpamanya Al-Qadar ya, Al-Qadar maknanya pun adalah at-ta'dzim. Yang artinya ta'dzim menika adalah apa? Pengagungan. Ya. Pengagungan. Jadi at-ta'dzim menika adalah dari kata 'azzama ta'dzim. Ya, pengagungan. Artinya bahwa malam itu adalah malam yang diagungkan, yang dibesarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana di dalam surat Al-An'am ayat 9. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Tidaklah mereka itu orang-orang kafir itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya selayaknya dia itu memiliki keagungan. Nah ini, jadi kalau dikaitkan dengan qadar, mana Lailatul Qadar, berarti Lailatul Qadar itu adalah mengagungkan, ya, memuliakan. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menentukan tentang nasib kehidupan umat manusia. Dan pada malam itu juga setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba-hamba mukmin, hamba-hamba orang beriman ini, ya, hamba-hamba Allah yang beriman ini akan dilipat gandakan, akan dimuliakan dan diagungkan derajat dan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Lailatul Qadar itu disebut dengan malam keagungan, malam pemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna Al-Qadar menika adalah at-tadyiq. Maksudnya at-tadyiq itu apa? Yaitu penyempitan. Sempit. Sebagaimana umpamanya di dalam surat Al-Fajr ya ayat 16, qadara alaihi rizqah. Allah Subhanahu wa taala menentukan, menyempitkan untuknya rezekinya. Maksudnya kalau ini dikaitkan dengan Lailatul Qadar, bahwa malam itu adalah sempit. Maksudnya sempit itu bagaimana? Yang pertama, disebut sempit itu karena pengetahuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Lailatul Qadar itu sedikit. Kita tidak diberi informasi secara detail terkait dengan Lailatul Qadar. Kapan turunnya, ya, dan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat Lailatul Qadar itu. Manusia itu diberikan pengetahuan yang sempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena pengetahuan kita itu yang sangat terbatas, itulah yang kemudian malam Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar. Karena pengetahuan kita yang sedikit itulah yang kemudian malam itu disebut dengan Lailatul Qadar. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pengetahuan, memberikan yang hanya sedikit pengetahuan itu tentang Lailatul Qadar supaya kita itu sebagai orang yang beriman berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Sekiranya kok Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan bahwa Lailatul Qadar itu pasti turun tanggal 21. Pasti kita semua akan sibuk tanggal 21, tetapi malam-malam yang lain mungkin berlena-lena. Oh, tadi malam kan sudah 21. Malam ini saya tidur pulas, gak mau ngibadah lagi. Karena sudah merasa dirinya kalau dia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya tidak dipastikan terkait kapan turunnya itu, tetapi hanya diberikan batasan kira-kira. Nah, sehingga manusia itu nanti akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Nah, itu salah satu rahasia mengapa kok Allah tidak mengungkap secara gamblang kepada manusia, hanya memberikan isyarah, memberikan isyarat-isyarat saja. Sehingga manusia itu kemudian termotivasi untuk berlomba-lomba sepanjang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dalam rangka untuk dekat, dalam rangka untuk mengibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang kedua yang dimaksudkan dengan sempit itu apa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar menyatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi secara berduyun-duyun. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad namung perintah kalih malaikat Jibril. Jibril turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan wahyu, untuk memberikan pengajaran. Tetapi pada saat malam Lailatul Qadar tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan semua malaikatnya untuk turun ke bumi. Makanya dalam ayat itu disebut dengan tanazzalu. Dari kata tanazzala ya tanazzalu. Jadi kalau nazala yang zilu itu kan turun. Tapi kalau tanazzala turun itu tidak sekedar turun Bapak Ibu. Turun itu berdesak-desakan. Tanazzala. Berdesak-desakan. Ibaratnya kayak ngantri ngoten. Jadi malaikat itu memadati seluruh ruangan yang ada di bumi ini, seolah-olah ruangan yang di bumi ini nggak ada sela sedikit pun bagi para malaikat. Para malaikat itu turun dalam rangka untuk membagikan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya kalau ada orang membaca Al-Qur'an, ngibadah,
zikir, itu didatangi oleh para malaikat itu, dikelilingi oleh para malaikat, didoakan, ya disampaikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Oleh sebab itu maka disebut sebagai tazyik. Ruang yang ada di bumi itu seolah-olah tazyik, sempit bagi para malaikat itu, karena begitu banyaknya malaikat yang datang nyambangi, ya, ngaruh ke orang-orang yang beriman. Nah begitu, ngaruh ke, mendatangi, delok, ya, ibarat silaturahmi kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang yang ngibadah dekat, ya, banyak membaca Al-Quran pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Nah menikah Bapak Ibu sekalian, maka disebut dengan at-tadyik, menikah sempit. Nah kemudian yang ketiga, ya, malam Al-Qadar menikah disebut dengan penentuan takdir. Maksudipun adalah Allah Subhanahu wa taala pada saat malam itu menentukan takdir bagi kehidupan kita sebagai manusia selama 1 tahun. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Dukhan ayat 3 itu kan Allah menyatakan, ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha, pada malam itu, yufraku, dibagikan, dijelaskan, dijelentrehkan, ya, yufraku kullu, setiap amrin, perkara, hakim, yang bijaksana, atau perkara yang dari maha bijaksana. Jadi keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala pada saat malam Qadar itu, atau malam Lailatul Qadar, itu adalah merupakan keputusan pembagian rahmatnya, pembagian rizkinya, pembagian ajalnya, pembagian kebahagiaan, pembagian kesengsaraan kepada setiap orang yang ada di muka bumi, termasuk bagi kita orang-orang yang beriman. Makanya disebut dengan keputusan Al-Qadar, itu adalah ketetapan ataupun keputusan Allah Subhanahu wa taala menyangkut dengan nasib kita. Oleh sebab itu maka pada saat di malam-malam Lailatul Qadar itu, orang-orang yang beriman nyuwun kalih Gusti Allah, ngibadah semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah itu memberikan keputusan untuk kita, terutama ketetapan iman. Jangan sampai selama 1 tahun itu iman kita hilang, digantikan kekufuran. Tetapi iman kita menikah semakin meningkat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya apa? Ya rezeki. Yang lainnya itu apa? Tentang masalah kebahagiaan yang lain dan lain sebagainya. Ya menikah. Ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pak Nani pun ngoten niku Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa malam Lailatul Qadar itu disebut juga dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh berkah. Menikah. Nah ini Imam Al-Mawardi wonten tafsiripun An-Nukat wal Uyun, ya, beliau menjelaskan bahwa yang pertama yang dimaksudkan malam yang penuh berkah menika, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada setiap hambanya. Rahmatipun Allah diturunkan datang kita sedaya. Yeah. Oleh sebab itu maka berbanyak-banyaklah kita memohon rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Mawardi, setiap doa yang dipanjatkan pada saat malam itu akan diijabah oleh Allah. Ngoten Bapak Ibu sekalian, donga kita
ya, datang Gusti Allah Subhanahu wa taala pasti didengar, pasti diijabah oleh Allah kalau pas itu kita panjatkan pada saat turunnya yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini masih ada kesempatan bagi kita, ya, masih tersisa beberapa malam lagi. Ya, mudah-mudahan pas malam terakhir atau malam ya likuran ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar menika juga disebut dengan Lailatul Hikam. Ini menurut Imam Mujahid, seorang tabi'in, ya. Beliau menyatakan Lailatul Hikam adalah Lailatul malam yang penuh hikmah. Imam Al-Mawardi dalam kitab tafsirnya yaitu An-Nukat wal Uyun itu memberikan penjelasan yang mengutip beberapa pendapat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Sebagai contoh namanya, yang pertama pendapatnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Menurut beliau bahwa pada malam itu atau pada malam Qadar itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ajal, setiap rizki, setiap kebahagiaan, setiap kesengsaraan dari tahun itu ke tahun berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon ingkang kathah Bapak Ibu sekalian. Ini menurut Ibnu Abbas. Menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan apa saja pada saat malam itu kecuali hanya dua yang bukan. Apa itu? Yaitu masalah kebahagiaan dan kesengsaraan. Menurutnya kebahagiaan dan kesengsaraan itu sudah ditentukan di dalam Ummul Kitab, yang itu ada di Lauhul Mahfuz. Ummul Kitab menika adalah ketentuan yang tidak diubah, ketentuan yang sifatnya azali, yang sudah ditentukan dari semenjak awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lainnya itu ditentukan pada saat malam Qadar itu. Nah, itu menurut sahabat Abdullah bin Umar. Sementara menurut Imam Mujahid dari kalangan tabi'in menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan pada malam itu apa saja kecuali dua hal. Apa itu? Yaitu tentang kematian dan kehidupan. Nah, itu kecuali dua hal, kematian dan kehidupan. Yang namanya kematian dan kehidupan nggak bisa diubah, ya, nggak bisa diubah. Itu juga menurutnya adalah perkara yang azali. Yang lainnya adalah bisa dimohonkan pada saat malam itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling tidak kalau kita kompromikan Bapak Ibu sekalian, oke lah, pendapatnya Abdullah bin Umar, kemudian pendapatnya Imam Mujahid kita masukkan begitu, ya, paling tidak kita memohon ketetapan iman, memohon rizki. Nah, itu ketetapan iman, mohon rizki. Nah, itulah yang paling tidak kita mohon ampunan mari Gusti Allah, mohon rahmatipun. Ya, apalagi yang selain ajal, kematian, selain kebahagiaan dan kesengsaraan, ya, itu. Nah, jadi bisa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat malam Lailatul Qadar menika. Tetapi kalau kita sependapat dengan Imam Ibnu Abbas, dan saya kok lebih cenderung kepada Imam Ibnu Abbas. Ya, Imam Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat Nabi yang paling fakih di antara sahabat-sahabat yang lain, gitu ya. Orang yang paling memahami Al-Qur'an di antara sahabat-sahabat yang lain. Ya, itu. Jadi tingkatannya itu kalau dibandingkan dengan Abdullah Ibnu Umar,
Abdullah bin Abbas itu lebih tinggi ya keilmuannya dibandingkan dengan Abdullah bin Umar, apalagi Imam Mujahid di kalangan tabi'in. Itu kalau dari sisi dari sisi penilaian secara personal, dan itu juga bisa menjadi penilaian menurut ketarjihan begitu. Sehingga kalau kita merujuk kepada pendapatnya Ibnu Abbas, apa saja pada saat malam itu adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka keutamaan malam Lailatul Qadar itu adalah begitu luar biasa. Ya, terutama adalah di sini di dalam di dalam surat Ad-Dukhan ini Allah menyatakan inna kunna mungdirin. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peringatan. Yang memberikan peringatan itu apa maksudnya? Dulu pada zaman Nabi, pada saat malam Lailatul Qadar itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sucinya. Menurut para ulama tafsir, para ulama ulumul Quran, bahwa pada saat di bulan Ramadan menika, pada saat malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah menika adalah langit dunia diturunkan oleh Allah, yang kemudian dari langit dunia menika secara sedikit demi sedikit Al-Qur'an menika diturunkan oleh malaikat Jibril. Nah ini. Jadi keputusannya Allah menurunkan Al-Qur'an menika itu pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah. Rumah kemuliaan di langit dunia menika kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril sedikit demi sedikit, mufassalan. Ya. Ada yang 1 ayat, ada yang 1 surat, ada yang beberapa ayat saja dan seterusnya itu, sedikit demi sedikit. Ya. Ya, mengapa kok tidak sekaligus kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, linusabbita bihi fuadaka. Supaya Allah Subhanahu wa taala menika menguatkan, menetapkan hafalan Al-Qur'an menika dateng manahipun Kanjeng Nabi. Jadi hafalan Kanjeng Nabi supaya tidak gampang hilang, makanya Allah menurunkan sedikit demi sedikit. Dan dari Nabi yang sedikit demi dari Allah, dari malaikat Jibril menika yang sedikit demi sedikit diberikan pula oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabatnya, diajarkan kepada para sahabatnya sedikit demi sedikit pula, sehingga kemudian para sahabat semuanya menghafal Al-Qur'an menika. Jadi salah satu begitu, linusabbita bihi fuadaka, dalam rangka untuk menetapkan Al-Qur'an itu di dalam kolbunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketetapan turunnya secara sekaligus menika, secara jumlatan menika adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian diturunkan secara mufassalan wa munazzaman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Menika tujuannya dalam rangka untuk menguatkan dan menetapkan manahipun Kanjeng Nabi, supaya apa? Kanjeng Nabi bisa menghafal Al-Qur'an menika kanthi sae. Demikian juga para sahabatipun. Nah, menika Bapak Ibu sekalian. Mangkane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat malam di bulan Ramadan menika banyak membaca Al-Qur'an. Deresipun kalih malaikat Jibril. Makanya kita juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ada kesempatan waktu untuk kita banyak membaca Al-Qur'an. Sebaik-baik ibadah yang dilakukan orang pada saat malam Lailatul Qadar itu membaca Al-Qur'an. Selain sholat malam adalah membaca Al-Qur'an. Nah, itu para sahabat dan juga para Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu melakukannya.
Oleh sebab itu maka kita memperbanyak membaca Al-Quran. Monggo Bapak Ibu yang umpamanya masih 10 juz, kita serempeng Bapak Ibu sampai kemudian kita selesai pada saat malam-malam yang terakhir ini, 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, amal dilipat gandakan kebaikannya lebih dari 80 tahun. Yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Qadar menika, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 83 tahun sekian. Jadi yang namanya malam Lailatul Qadar menika lebih baik daripada 83 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya 80 tahunan. Ini luar biasa. Ini ada satu kisah cerita Bapak Ibu sekalian sebelum turunnya surat Al-Qadar menika. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya tentang 4 orang dari Bani Israel. Ya. 4 orang dari Bani Israel yang begitu tekunnya ngibadah maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak ada waktu bagi mereka itu untuk maksiat maring Gusti Allah. Pokoknya tiap hari, setiap waktunya itu namung dekat berjuang maring jalanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada kesempatan untuk maksiat datang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah Ayub, Zakaria, Hizkil, kemudian Yusha bin Nun. 4 orang itu diceritakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ibu. Para sahabat menika gumun banget dengan cerita 4 orang menika. Cerita tentang Ayub, cerita tentang Zakaria, cerita Hizkil, cerita tentang Yusha bin Nun. Gumun para sahabat menika. Nah, di tengah kegumunan menika lah kemudian malaikat Jibril menika mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad. Apa pertanyaan atau ungkapan malaikat Jibril datang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Malaikat Jibril ngeten iki ndangu Kanjeng Nabi Muhammad, ya Muhammad, ajibat ummatika min ibadati haula innafal samanina sannah lam ya'suhu turfata'in. Hei Muhammad, hei Nabi, umatmu begitu takjubnya, begitu herannya dengan ibadahnya, dengan pengabdian, dengan kedekatan 4 orang dari Bani Israel itu selama 80 tahun. Lam ya'suhu turfata'in, bahkan mereka itu tidak pernah maksiat sedikit pun, sekelebatan mata sekalipun orang pernah maksiat. Mereka itu terheran, wahai Nabi, wahai Muhammad. Padahal faqad anzalallahu khairun min dzalika. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan yang lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada itu semua. Apa itu? Kemudian faqara'a alaihi, maka malaikat Jibril membacakanlah surah Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini ceritanya kisahipun turunipun surah Al-Qadar. Karena sahabat terheran-heran dengan ngibadahi orang-orang Bani Israel menika datang Gusti Allah. Malaikat Jibril ndangu nekani Kanjeng Nabi Muhammad menerangkan, padahal ada yang lebih baik dari itu. Apa itu? Nggih menika adalah waktu malam Lailatul Qadar. Kalau wong beriman, kita ini orang yang beriman, kok ngibadah dekat maring Gusti Allah, jihad maring Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari yang dilakukan oleh 4 orang Bani Israel menika 80 tahun. 4 orang niku nggih. Berarti kalau 80 tahunan dikalikan 4 berapa niku? Niku. Lebih baik kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah niku. Ini menunjukkan rahmat
rahmatipun Gusti Allah Bapak Ibu sekalian datang kita sedaya. Makanya para sahabat menika malam-malam terakhir bulan Ramadan 10 hari yang terakhir menika luar biasa di dalam berjihad berjuang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yo pahalanya ora enek bandingane Bapak Ibu sekalian. Nah, menika. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya turun ke bumi. Nah, tadi sudah saya utarakan. Dan turunnya malaikat ke bumi menika tidak membawa azab, tidak membawa kemarahan Allah, tidak membawa laknat, tetapi membawa berkat, membawa rahmatipun Allah menika. Jadi ngoten didangu kita ngibadah pas malam Lailatul Qadar menika ya mendapatkan rahmat ke Gusti Allah, disaksikan oleh para malaikat, diaminkan oleh para malaikat yang datang kepada kita menika. Nah, niku. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kemenangan syariat Allah Subhanahu wa taala terjadi di awal-awal turunnya Qadar. Nah, niki. Ketika perang Badar menika diceritakan di dalam di dalam Tarikh At-Tabari menika kan disebutkan kemenangan Badar menika 19 Ramadan. Ada yang menyebutkan 17 Ramadan. Nah, menika. Nah, itulah awal-awal Al-Qadar itu adalah turun. Oleh sebab itu maka para ulama kapan kira-kira Al-Qadar menika turun? Menurut sebagian ulama dari tanggal 17 sampai akhir bulan Ramadan. Ada yang menyatakan kalau jumhur ulama menyatakan adalah 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Jadi Al-Qadar itu turun kepada kita semua sebagai umat manusia menika tidak dikaitkan secara langsung dengan perang Badar. Ya kalau zaman Nabi itu ada kaitannya dengan perang Badar dan itu dirasakan oleh para sahabat. Tetapi menurut jumhur setelah atau pasca kehidupan Nabi yang namanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam 10 yang terakhir bulan Ramadan, terutama adalah malam yang ganjil. Nah, menika malam-malam ingkang ganjil. Nah, itu. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian, kalau saya baca di dalam banyak hadis itu juga Kanjeng Nabi itu yang diriwayatkan berbagai para sahabat itu juga berbeda-beda itu variasinya. Ada yang menyatakan iltamisu fi khamsi wa ishrin. Ada yang menyatakan carilah Lailatul Qadar itu pada malam 25. Iltamisu Lailatul Qadri fi sab'i wa ishrin. Ada yang 27. Ada yang fi tis'i wa ishrin 29. Ada juga ini fi raba'i wa ishrin 24. 24 berarti kan tidak ganjil ya? Tidak ganjil. Itu ada beberapa sahabat yang meriwayatkan 24. Jadi macam-macam banyak itu. Artinya di sini ya apakah itu ganjil, apakah itu genap, hanya Allah lah yang tahu. Buktinya apa? Nabi itu ngomong kepada para sahabat kadang-kadang ganjil, kadang-kadang genap pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Nggih, monggo Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kita pada sisa-sisa malam bulan Ramadan menika kita memperbanyak ngibadah mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian amalan apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Amalan yang ini Sayyidah Aisyah pernah nyuwun pirsa tanglet datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait kira-kira amalan apa yang dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah menika ngeten iki tanglet karek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin Lailatul Qadar. Wahai Rasulullah,
Bagaimana pendapatmu sekiranya kok aku tahu pada saat malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Ma'akulu fiha, apa yang aku baca wahai Rasul? Kanjeng Nabi menyatakan, kuli, bacalah. Apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang perlu kita baca sebanyak-banyaknya. Allahumma innaka afuwun, itu Gusti Allah, sesungguhnya panjenengan menika adalah moho pemaaf, karim engkang murah, engkang moho murah kok mirah ya, murah. Tuhibbul afa, yang sangat senang, yang sangat cinta kepada pemaafan. Fa'fu anni, duh Gusti Allah, maafkanlah saya, ampunilah saya. Ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf kalih magfirah niku benten nggih. Benten Bapak Ibu sekalian. Nek magfirah menika ngampuni. Ngampuni itu maksudnya apa? Dosanya iki masih ada, tapi diampuni. Stempel dosanya iki masih ada, tapi diampuni. Tapi kalau namanya maaf itu dihilangkan. Nah, benten ngoten. Jadi kalau magfirah menika dosa ditutup. Ngoten niku. Masih ada, dosa itu masih ada. Tapi Allah menika menganggapnya ya sudah ditutup lah. Kita ngoten niku. Dosanya itu masih ada. Tetapi kalau yang namanya maaf itu dosanya itu dihilangkan. Ngoten, dihilangkan. Ngoten niku. Terus benten ngoten niku. Maka derajat maghfirah kali al-afwu niku derajatnya adalah lebih al-afwu. Nah niku. Maka kita mohon karo Gusti Allah itu adalah fa'fu anni. Ya, fa'fu anni ya Allah, maafkanlah saya. Ngoten niku. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, salat malam. Ini pasti nggih kita lakukan iktikaf. Nek panjenengan gadahe wekdal iktikaf. Kesempatan Bapak Ibu sekalian. Apa yang dibaca pada saat iktikaf? Maos Al-Qur'an. Menurut Imam Az-Zuhri, bacaan yang paling utama pada saat seseorang itu iktikaf adalah membaca Al-Qur'an. Itu seutama-utama bacaan. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan adalah niki doanipun Sayyidah Aisyah. Sebaik-baik bacaan adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik doa menika Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan ya keinginan kita semua, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Fattah iftah lana fa innaka khairul fatihin. Ya Allah ya Tuhan, Engkau adalah Maha Pembuka. Bukakanlah untuk kita semua, di mana kita itu semuanya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nggih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama di dalam surat Al-Qadar itu pertama katanya Lailatul Qadar, lalu yang berikutnya Lailatul itu artinya sama atau tidak. Yang kedua itu andai kata kita pas beribadah menjumpai malam Lailatul Qadar itu seperti ibadah 80 tahun. Kalau bisa dihitung dengan matematika, apakah boleh kalau usia kita itu mencapai 60 tahun, berarti bisa 60 kali 4 kali 80 tahun.
Yang ketiga, saya juga pernah mendengar keterangan bahwa tanda-tanda Lailatul Qadar itu ceritanya kalau pagi hari cerah cemerlang, cerah tidak ada angin, itu betul ada. Yang terakhir itu cuma buruan. Jadi kita sudah mantap. Kalau Lailatul Qadar turun bisa genap, bisa ganjil, berarti yang kemarin puasa tidak sama bisa dapat semua. Insya Allah. Modal cuma yang 3 itu aja. Nggih, Ustaz, terkait dengan tadi Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibaca lailatul qadri karena itu terkait dengan apa? Dengan i'rab jatuhnya adalah majrur. Yaitu apa? Diawali dengan huruf jar fi lailatul qadri. Jatuhnya majrur. Sementara lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul Qadri di sini jatuhnya adalah marfu'. Ya, setelah isim istifham sebelumnya ma, apakah? Ya, apakah? Ya, Lailatul Qadri, ma Lailatul Qadr. Ya, setelah istifham itu adalah jatuhnya adalah marfu'. Ya, ma, apakah Lailatul Qadri? Nah, itu kan. Jadi istifham, jadi marfu'. Jadi itu khobar dari ma, ya begitu. Jatuhnya marfu. Nah, tanda marfu'nya adalah dhammatun dhahiratun fi akhirih, yaitu dhammah yang nyata di akhir kalimat atau akhir kata. Lailatul Qadri. Menika Ustaz. Itu dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua tadi, ya terkait dengan masalah usia, memang usia kita itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa terkait dengan Lailatul Qadar menika adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita ngamal sebanyak 1000 bulan secara berturut-turut maring Gusti Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, yang tidak pernah maksiat sedikit pun karo Gusti Allah, kita mendapatkan ngamal pada saat malam Lailatul Qadar lebih baik daripada itu. Nah, itu. Artinya kalau lebih baik berarti kan lebih daripada 1000 bulan ya. Nah, tadi digambarkan di dalam cerita menika adalah 4 orang, Zakaria, Ayub, kemudian Yusha bin Nun, kemudian siapa tadi? Hizkil bin Azus. 4 orang kan? 80 kali 4 berapa nih? 320. Wah, menika. Kinten-kinten ngoten niku. Terus siapa, apakah orang itu meninggal pada usia 40, usia 50, usia 70, 80, 90, pokoknya ketika mendapatkan Lailatul Qadar menika lebih baik dari 1000 bulan. Ngoten Bapak. Nah, insyaallah ngoten. Dos menika suatu keistimewaan. Suatu keistimewaan yang dikaruniakan kepada kita. Kalian ngumuri ummati ming sidina sana ila sabnina sana. Nggih. Umat-umat niku riyen Kanjeng Nabi dipun paringi priksa Antara 60 umatipun Kanjeng Nabi menika kata-katipun swidak tahun maring 70 tahun. 70 tahun. Dados menika keistimewaan. Keistimewaan. Nggih. Lajeng ingkang kawula badhe matur Sik ora rampung iki sedhik niki. Tanda-tanda. Nggih. Nggih, terus riyen. Oh nggih. Terkait dengan tanda-tandanipun, memang ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa tanda-tanda pada saat malamnya Lailatul Qadar menika turun, memang suasananya pada pagi harinya tenang. Itu memang ada begitu ya. Kalau pada masa Nabi, terutama para sahabat yang ikut perang Badar menika merasakan betul bagaimana malam Lailatul Qadar menika turun kepada mereka. Karena apa? Pada saat paginya menika mereka memenangkan peperangan menika dengan sangat
mudah dan gampang. Pada saat malam, kalau dulu kan yang namanya perang niko, malam niko istirahat. Habis maghrib semuanya pasukan istirahat, ibadah mereka itu. Nah, pada saat paginya kok suasananya tenang sekali, nyaman sekali. Wah, itu mereka sudah membaca parasat, kita pasti memenangkan peperangan menikah. Ternyata betul. Memenangkan, dan itu dengan sangat gampangnya memenangkan peperangan pada saat perang Badar menikah. Nah itu. Jadi maka disebut dengan apa namanya? Disebut dengan fi farraqa fi sabihatihi al-haq bainal haq wal batil. Pada saat paginya menikah, antara hak dan batil itu nampak sangat jelas. Yang namanya hak itu memenangkan pertarungan melawan kebatilan. Itu yang diterima oleh para sahabat Nabi. Kalau kita ya mungkin tanda-tanda fisik bisa jadi begitu. Kita bisa merasakan juga mungkin secara rohani. Ya. Sebagai contoh, kita semakin hati menika semakin merasa dekat maring Gusti Allah. Merasa semakin khusyuk maring Gusti Allah. Ngoten niku. Mungkin secara rohani bisa merasakan ngoten niku. Ya, wallahu a'lam Bapak Ibu sekalian. Intinya bahwa terkait dengan masalah tanda-tanda fisik ya mungkin ada begitu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita tetap berusaha sebaik mungkin pada saat malam-malam terakhir, pada saat malam-malam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita memberikan yang terbaik peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Bapak. Terkait dengan apakah kita mendapatkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kata putus untuk kita semua. Kita sudah berusaha ya untuk mendekatkan diri kepadanya. Ngoten Bapak. Sugani nggih. Niku gandeng kados wau ingkang dipun ngendikaken ma'adro kama Lailatul Qadar. Kaprahipun mau sangaten menika gitu. Nggih. Ning kok wonten mriku niku apa ta sira ngerti. Lah niku wonten pertanyaan ma'adroka ma Lailatul Qadar. Kene nomor boten Mas wonten niku. Ma'adroka ma Lailatul Qadar. Saged. Wong paminipun tenan biasa-biasa ma'adroka ma Lailatul Qadar. Dadi paminipun anggenipun Mas ma'adroka ma Lailatul Qadar. Kenging mboten niku. Nggih, kenging Bapak. Ngowahi. Nggih. Terus itu kan apa namanya? Seperti K itu kan memang terpisah dengan ma. Nggih. Ma'adroka itu kan ibaratipun 3 kata nggih. Ma'adro dan K. K itu itu adalah isim dhamir muttasil. Isim dhamir muttasil yang kedudukannya mansub. Ya. Isim dhamir muttasil yang kedudukannya mansub. Ma'adroka. Nah, ma Lailatul Qadar itu ungkapan lain yang untuk mempertegas dengan ma'adroka. Apa? Ma Lailatul Qadar. Apakah Lailatul Qadar? Ma di sana sebagai isim istifham, ya. Isim istifham. Yang kemudian penjelasannya untuk menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dari hamba, tapi dijelaskan langsung oleh Allah dengan kalimat berikutnya, yaitu Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Kita dikatakan ngoten, Pak. Nggih. Ngoten Bapak Ibu sekalian, ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan. Nggih, saya mohon maaf dan marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.